Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ransomware BSI. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanda Famuzna dan anggota saya. Nama saya Alinera Syafika. Nama saya Chandra Zahira. Nama saya Putri Naya Ramadhani. Next. Oke, pertama penjelasannya itu adalah latar belakang dari kronologi BSI diserang ransomware oleh hacker. Nah, jadi pada pertengahan Mei 2023, Bank Syariah Indonesia atau BSI ini menjadi korban serangan ransomware Lockbit 3.0 dengan sekitar 1,5 terabyte data pelanggan yang dicuri. Nah, data yang bocor ini mencakup informasi sensitif seperti nama, nomor ponsel, saldo rekening, riwayat transaksi, dan informasi pekerjaan. Nah, Lockbit ini merupakan kelompok ransomware yang aktif telah telah menyerang berbagai perusahaan di berbagai negara. Nah, dalam kasus BSI ini, serangan ini tuh bertujuan untuk memeras Bank BSI dengan memberikan tenggat waktu untuk membayar tebusan, di mana jika tidak dipenuhi, seluruh data akan dipublikasikan. Selanjutnya, latar belakangnya ini juga itu kurangnya peningkatan ketergantungan digital, banyaknya intu, institusi keuangan yang beralih ke sistem digital, meningkatkan resiko serangan cyber tersebut. Nah, selanjutnya dia juga kurangnya kesadaran keamanan. Masih banyak organisasi yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keamanan cyber tersebut. Dan yang terakhir yaitu target yang menarik. Bank dan institusi keuangan adalah salah satu target yang menarik bagi penyerang karena potensi keuangan finansial tersebut. Next. Nah, dampak terhadap masyarakat ini itu serangan ransomware BSI ini tuh berdampak luas terhadap masyarakat. Antara lain dia tuh bisa gangguan layanan keuangan seperti nasabah tidak dapat mengakses layanan perbankan yang bisa mengganggu transaksi sehari-hari. Selanjutnya dia juga bisa kehilangan kepercayaan. Nah, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keamanan sistem perbankan yang dapat mengurangi penggunaan layanan digital. Nah, yang terakhir yaitu kekhawatiran privasi. Adanya potensi kebocoran data pribadi nasabah menambah kekhawatiran tentang privasi dan keamanan informasi. Next. Untuk kerugian sendiri, yang pertama ada kerugian finansial, yaitu biaya pemulihan sistem, pembayaran tebusan, dan kerugian operasional. Untuk yang kedua ada biaya hukum dan regulasi, di mana potensi denda dari regulator dan biaya litigasi jika ada tuntutan hukum dari nasabah. Untuk yang ketiga ada reputasi buruk, kerugian jangka panjang dalam hal reputasi bank yang dapat mempengaruhi loyalitas nasabah. Yang terakhir ada kehilangan data, data penting bisa hilang atau rusak permanen, mempengaruhi operasional bank. Next slide. Selanjutnya ada pasal, berdasarkan hukum di Indonesia, pasal-pasal yang sesuai dengan pelanggaran etika ini adalah UU ITE, yang dimana pasal 30 tentang larangan akses ilegal dan pasal 32 tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang merugikan. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penipuan. Untuk yang ketiga ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jika data pribadi nasabah terkompromi, pelaku juga bisa dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang ini. Berdasarkan IEEE, pelanggaran terhadap etika ini ada IEEE ini adalah sebuah organisasi internasional yang memfokuskan diri pada kemajuan teknologi untuk kepentingan umat manusia. Salah satu pedoman penting dari IEEE adalah
IEEE Code of Ethics. Dokumen ini mencantumkan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh anggotanya untuk memastikan integritas, tanggung jawab, dan perilaku profesional dalam aktivitasnya. Yang pertama ada pelanggaran terhadap pasal 1, to hold paramount the safety, health, and welfare of the public. Serangan ini secara langsung membahayakan keselamatan digital dan privasi pelanggan yang melanggar prinsip untuk melindungi data dan kesejahteraan publik. Yang kedua ada pelanggaran terhadap pasal 4, to avoid unlawful conduct in professional activities. Serangan ransomware jelas merupakan tindakan ilegal termasuk pencurian data dan pemerasan yang bertentangan dengan larangan tindakan melanggar hukum dalam aktivitas profesional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga adalah pelanggaran terhadap pasal 7, yaitu to treat all person fairly and with respect, yang dimana serangan ini tidak menghormati hak-hak dasar pelanggan seperti privasi dan keamanan data mereka, sehingga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap pihak yang dirugikan. Yang keempat adalah pelanggaran terhadap pasal ke-8, yaitu not to engage in harassment of any kind, including sexual harassment or bullying behavior. Artinya, pemerasan yang dilakukan kelompok Lockbit dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi dan tekanan, yang termasuk dalam tindakan bullying dalam konteks digital. Yang kelima, pelanggaran terhadap pasal 9, yaitu to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action. Dengan mencuri dan mengancam untuk mempublikasikan data sensitif, kelompok tersebut telah merugikan properti, data, reputasi, dan potensi keamanan finansial, serta pekerjaan para pelanggan. Yang keenam, pelanggaran terhadap pasal 10, yaitu not to retaliate against individuals reporting a violation. Dalam kasus ini, tindakan memeras BSI dan mengancam publikasi data dapat dianggap sebagai bentuk balasan terhadap bank yang tidak memenuhi tuntutan tebusan. Yang kelima, pelanggaran terhadap pasal 9, yaitu to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action. Dengan mencuri dan mengancam untuk mempublikasikan data sensitif, kelompok tersebut telah merugikan properti, data, reputasi, dan potensi keamanan finansial, serta pekerjaan para pelanggan. Lalu selanjutnya ada ACM yang pertama itu ada General Ethical Principles, melanggar 1.1, yaitu contribute to society and human well-being. Serangan ransomware ini bertentangan dengan prinsip kontribusi terhadap kesejahteraan manusia karena secara langsung merugikan pelanggan BSI dengan mencuri data sensitif mereka dan mengancam privasi mereka. Yang kedua yaitu 1.2, yaitu avoid harm, yang dimana kelompok ransomware ini melanggar prinsip ini karena menyebabkan kerugian signifikan termasuk hilangnya data, privasi, dan potensi kerugian reputasi serta finansial bagi BSI dan pelanggannya. Yang ketiga yaitu 1.5, yaitu respect the work required to produce new idea and computing artifacts, yang dimana serangan ransomware merusak kerja keras tim IT dan keamanan yang telah membangun sistem perlindungan data di BSI. Tindakan ini tidak menghormati usaha profesional yang terlibat. Yang keempat yaitu 1.6, yang dimana respect privacy, dengan mencuri dan mengancam untuk membocorkan data pelanggan. Pelaku menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap privasi individu yang merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesional. Yang kelima yaitu 1.7, yaitu honor confidentiality, dengan data pelanggan yang dicuri harusnya bersifat rahasia. Penyebaran data tersebut melanggar prinsip menghormati kerahasiaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelanggaran ACM yang kedua, yaitu Professional Responsibilities. Di poin kedua titik 7, yaitu Foster Public Awareness and Understanding of Computing. Di mana serangan ini menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan dengan prinsip teknologi digital di kalangan masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip mempromosikan kesadaran positif tentang teknologi. Poin 2.8 yaitu Access Computing and Communication Resources Only When Authorized, di mana tindakan pencurian data oleh kelompok ransomware secara jelas melanggar prinsip ini.
karena mereka mengakses data pelanggan tanpa otorisasi. Yaitu yang ketiga ada professional leadership principle. Poin ketiga titik satu yaitu ensure that the public good is the central concern during all professional computing work. Di mana serangan ransomware ini berlawanan dengan prinsip mengutamakan kepentingan publik karena dampaknya merugikan banyak individu dan perusahaan. Lalu poin ketiga titik tiga yaitu manage personal and resources to enhance the quality of working life, di mana serangan ini menunjukkan pengelolaan sumber daya yang bertujuan merusak alih-alih meningkatkan kualitas kehidupan kerja atau komunitas teknologi. Yang keempat yaitu compliance with the code. Di poin 4.1 yaitu uphold, promote, and respect the principle of the code. Di mana serangan ransomware ini sepenuhnya bertentangan dengan seluruh prinsip dalam ACM, Code of Ethics. Tidak ada upaya untuk mematuhi atau menghormati prinsip etika profesional dalam tindakan tersebut. Selanjutnya ada dokumentasi dari ransomware BSI ini. Selanjutnya ada kesimpulan dari PPT yang kami buat ini, yaitu serangan ransomware BSI pada tahun 2023 menunjukkan pentingnya keamanan cyber dalam era digital. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan bank itu sendiri, tetapi juga masyarakat luas. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan kesadaran akan keamanan cyber perlu ditingkatkan untuk melindungi data dan privasi masyarakat. Next. Itu tadi presentasi dari kelompok 4. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.